MyDX Channel telah menyiapkan emiten update untuk Anda semua. Mari kita lihat emiten update hari ini. Emiten update yang pertama berasal dari Bank QNB Indonesia dengan kode saham BKSW yang melambung 34% dalam sehari seiring perusahaan dalam proses go digital. Dan juga terdapat saham Multipolar dengan kode saham MLPL yang menyiapkan anggaran sebesar 425 miliar untuk buyback saham, di mana rencananya harga buyback maksimal Rp720 per saham. Dan yang ketiga adalah baru IPO saham Trinity Dynamic dengan kode saham TRUE langsung arah ke 35% ke Rp135 per saham. Dan juga ada saham Ladang Baja Murni yang baru saja IPO langsung arah juga 34% ke level 168. Dan kita bisa lihat juga terkait dengan bank-bank yang go digital, ada 7 bank dalam proses go digital dan kita akan saksikan di layar televisi Anda. Pemirsa, ada Bank QNB yang baru saja sahamnya melambung 34%. Dan juga ada BCA Digital, ada BRI Agro, Bank Neo Commerce, ada Bank Capital dan Bank Harda Internasional dan KEB Hana Bank. Dan kita beralih ke grafik 5 bank yang telah menobatkan diri sebagai bank digital. Ada Bank Jago, ada Bank BTPN, Bank Bukopin, Bank DBS, dan Bank UOB dengan masing-masing produknya. Ada Bank Jago, ada Genius, ada Woke, Digibank, dan juga Tomorrow by UOB. Dan ya, kita akan melihat grafik dari QNB ini sendiri, pemirsa, di mana Bank QNB Indonesia atau BKSW kinerja Kamis 10 Juni 2021 ini melambung 33,8% ke Rp186 per saham dengan volume yang diperdagangkan sekitar 258 juta saham. Sedangkan kinerja per 6 bulan ini naik signifikan 64% dan PER-nya 6,39 kali serta market cap berada di angka 3,8 triliun rupiah. Dan kita akan membahas hal ini lebih jauh lagi melalui aplikasi Zoom. Sudah terhubung Bapak Alfred Nainggolan selaku Head of Research dari Praus Capital. Halo Pak Alfred, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Iya Pak, jadi kita bisa highlight ini terkait dengan QNB Indonesia Pak, di mana Bank QNB ini dalam proses go digital, padahal masih dalam proses begitu ya Pak, tapi kenaikan sahamnya udah signifikan, hampir 34% Pak. Bagaimana Bapak mencermati pergerakan dari saham Bank QNB ini sendiri? Ya, memang sebenarnya menarik ya kalau melihat fenomena digitalisasi perbankan. Jadi menariknya bukan bicara masalah bank-bank kita masuk kepada bisnis digital, tapi bagaimana harga saham, valuasi bank-bank yang memang masuk ke digitalisasi memang mendapat valuasi yang sangat premium sekali dari market. Bahkan kalau kita lihat beberapa bank-bank buku 1, buku 2 yang masuk ke sana memang punya valuasi yang cukup signifikan, melebihi valuasi bank-bank buku 4 yang bisa dikatakan sudah premium seperti misalnya BCA. Jadi memang sekarang yang menjadi fenomena adalah kenaikan valuasi yang cukup signifikan ini. Apakah memang tadi bahwa cukup make sense ketika tadi valuasi untuk bank-bank digital ini dihargai dengan lebih dari 8 sampai 10 kali, bahkan 10 kali lebih dari price to book value. Sementara bank-bank besar di buku 4 masih punya valuasi tertinggi di level 5 kali. Termasuk juga Bank BKSW atau QNB Bank. Jadi bicara masalah digitalisasi. Jadi memang itu yang poin pertama. Yang kedua tadi tinggal memang investor harus hati-hati bahwa memang tadi bahwa ketika bank punya valuasi yang cukup tinggi, dalam hal ini kita ambil benchmark rasio PBV mereka, itu paling tidak mereka harus punya persyarat untuk menyuguhkan pertumbuhan yang tinggi dari sisi bottom line mereka. Karena itu konsekuensi kenapa bank bisa dihargai dengan valuasi yang tinggi, karena punya pertumbuhan yang tinggi. Dan ini yang sampai sejauh ini kita belum lihat cukup signifikan. Secara sektor memang dari sisi pemerintah sudah menyampaikan bahwa ekonomi digital kita memang akan meningkat cukup signifikan dalam 10 tahun ke depan. Tapi tinggal bagaimana tadi bank-bank yang masuk ke service digital ini bisa mengimplementasikan
mengimplementasikan atau bisa merealisasikan ke dalam performa mereka. Karena kita tahu bahwa bank-bank besar, bank-bank hukum bank juga bisa dikatakan juga tentu akan lebih mudah beradaptasi untuk bisa masuk ke digital service khususnya untuk layanan perbankan. Oke, baik, jadi memang kita lagi-lagi harus melihat dari rasio PBV dan juga bottom line dari saham itu tersendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat nih Pak, dengan kenaikan 34% dari Bank UNB, ini kan juga merebak setelah memang ada pembicaraan Bank UNB ingin go digital begitu ya. Apakah ini hanya euforia atau memang kinerja saham dari Bank UNB ini baik begitu Pak? Bagaimana Pak mencermatinya? Ya, kita bisa berani mengatakan bahwa memang kenaikan saham-saham bank-bank yang memang punya exposure ke sana atau punya rencana besar ke sana memang dalam kondisi euforia ya. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi valuasinya. Cuma kembali lagi, kenapa kita katakan euforia? Karena sampai sejauh ini kita belum bisa melihat realisasinya terhadap perbaikan performa mereka. Bahkan masih tidak banyak atau bisa dibilang belum ada yang berani menyampaikan ketika mereka masuk ke sana berapa perbaikan fundamental yang mereka alami, berapa target yang mereka dapatkan, tidak hanya dari sisi top line mereka tapi juga bottom line kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa kenaikan sampai saat ini terhadap harga-harga saham bank yang tadi punya exposure digital seperti misalnya BKSW ini juga kita bisa melihat masih terlalu jauh dengan faktor fundamentalnya, masih terlalu jauh dengan tadi informasi yang didapatkan oleh pasar terhadap informasi perusahaan ke depan. Sehingga kita bisa katakan ini masuk ke dalam euforia, sehingga tadi bahwa resiko volatilitas ke depan bicara masalah downside risk atau penurunan harga juga akan semakin besar ketika harga-harga saham bank yang tadi yang punya exposure digital atau mau masuk ke digital sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Oke, baik. Jadi memang ini masih kita bisa bilang bahwa euforia gitu ya masyarakat dan investor Indonesia ini terkait dengan bank digital, dan juga secara fundamental sebenarnya Bank UNB ini masih belum firm begitu ya, tidak se-firm perbankan lainnya. Tapi ya kita bisa melihat bahwa euforia investor ini masih tertuju pada bank digital, termasuk juga Bank UNB yang akan go digital. Tapi untuk support dan resistensinya sendiri Pak, bagaimana? Kita bisa melihat kan soalnya memang UNB ini bisa rentan fluktuatif begitu Pak dari harganya. Ya, kalau untuk level resistennya kita melihat memang sudah mendekati ya di level 244 untuk level resistennya, dan kalau melihat hari ini di level tertingginya di 236 artinya memang itu level resisten terdekatnya. Cuma nanti tadi hati-hati bahwa pas kalau tidak bisa tembus kemungkinan tadi akan ada level konsolidasi di level 204 sampai 240. Jadi bisa dibilang ini level konsolidasi yang cukup jauh dibandingkan harga saat ini di 230-an. Jadi memang kenaikan yang terjadi cukup signifikan dalam 2 hari ini menyebabkan tadi downside risk-nya atau resiko penurunannya, volatilitas untuk saham ini bisa bergerak ke bawah itu jadi semakin besar, dan ini yang tadi perlu dicermati dan perlu diantisipasi oleh investor bahwa resiko volatilitasnya akan cukup tinggi karena faktor kenaikan yang relatif cukup tinggi. Apalagi seperti yang saya katakan tadi bahwa sampai sejauh ini memang tadi dari sisi pembuktian belum ada yang bisa membuktikan bahwa memang bank-bank yang berbicara masalah digitalisasi ini belum bisa menyampaikan performa keuangan terkait dampak digitalisasi. Jadi ini yang memang menjadi sebuah risiko ya, walaupun kita tahu bahwa memang bicara masalah ekonomi digital mempunyai prospek yang sangat bagus sekali ke depan. Oke, baik. Jadi memang investor harus berhati-hati karena memang tingkat volatilitasnya masih tinggi dan kebanyakan investor masih memiliki behavior untuk buy on news begitu ya Pak. Pak Alfred Nainggolan, kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya.